Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini adalah kajian kita 3 minggu yang lalu yang berkaitan tentang masalah membina rumah tangga, membangun rumah tangga. Kita kemarin berikan beberapa nasihat. Di antara nasihat yang kita sampaikan adalah nikmat rumah tangga. Kemudian kita ceritakan tentang nasihat-nasihat yang berkaitan tentang rumah tangga. Apa di antaranya, ibu-ibu? Ya, rumah. Kenapa rumah tangga kita ceritakan? Karena dia adalah tempat menjaga. Apa yang harus kita perbuat dengan rumah tangga tersebut? Ada beberapa nasihat yang kita sampaikan. Iya, menjauhi keluarga dari api neraka, yaitu keutamaan. Kenapa kita berbicara tentang rumah tangga? Nasihat-nasihatnya, apa yang perlu kita bina rumah tangga tersebut? Bagaimana caranya? Mari kita dengarkan, buat pustaka. Yang lain? Apa lagi, ibu? Ya, mengusahakan menghadirkan orang-orang yang soleh ke rumah, menghadirkan orang-orang yang soleh di rumah. Satu aja yang ibu-ibu pahami kemudian diamalkan, insyaallah ta'ala baik. Membangun keimanan suami kemarin dengan mengingatkannya dengan zikir-zikir dan semacamnya. Kemudian kita lanjutkan nasihat yang berikutnya untuk membangun rumah tangga yang berbahagia, sakinah dan mawaddah adalah meluangkan waktu dan kesempatan untuk berkumpul, membicarakan tentang perkara-perkara rumah tangga. Duduk di satu meja berbicara, antara suami dan istri membicarakan tentang masalah problema rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amruhum syura bainahum. Amruhum syura bainahum. Perkara mereka itu musyawarah sesama mereka. Musyawarah ini harus dilaksanakan antara suami dan istri. Jika seandainya dipendam, didiamkan dan didiamkan, maka dia akan menghasilkan sesuatu yang menjadi bom waktu bagi rumah tangga. Menjadi bom waktu bagi rumah tangga. Permasalahan-permasalahan yang dipendam, tidak berani disebutkan. Dan suami pun kadang-kadang dia tidak merasa. Suami tidak merasa bahwa dia salah. Sang istri pun mempunyai tabiat dan sifat bahwa dia memendam perkara itu. Sudah diajarkan dan ditalkinkan semenjak kecil. Kalau perkara itu dihadapi maka disimpan. Nah, kadang-kadang perkara yang disimpan tersebut akan menjadi penyakit. Maka baru berumur 40 tahun dah jantungan. Mulai umur 45 tahun dah stroke. Kenapa? Karena dipendamnya permasalahan tersebut, tidak pernah diungkapkannya. Nah, memberikan kesempatan di dalam rumah tangga, membangun rumah tangga dengan adanya
saling terbuka, yaitu saling introspeksi diri antara suami dan istri, adalah hal yang sangat luar biasa. Di dalam segala hal. Jadi, jadikanlah rumah tangga kita itu adalah tempat kita menyelesaikan perkara-perkara rumah tangga. Akan tapi bersamaan dengan itu, nasihat yang berikutnya, tidak dibenarkan kita menampakkan pertikaian dan perselisihan di depan anak. Tidak dibenarkan suami istri menampakkan pertikaian dan perselisihan di depan anak. Sehebat apapun pertikaian antara suami dan istri, maka kalau bisa itu tidak dinampakkan di depan anak. Anak-anak tidak tahu. Hanya sebatas sudut-sudut ruangan pertikaian itu ada. Anak-anak sama sekali tidak tahu. Apa dampak dari permasalahan diketahui oleh anak-anak? Dampaknya adalah trauma, stres. Jika pertikaian adalah aib yang dibuka oleh seorang istri suaminya, atau suami membuka aib istri, sehingga membuat wibawa salah satu dari mereka berdua akan jatuh di mata anak. Jika seandainya hal ini dibukakan, aib tersebut di depan anak. Jadi tidak boleh menampakkan pertikaian. Nah, tidak boleh menampakkan pertikaian di depan anak-anak. Ini nasihat yang berikutnya. Nasihat yang berikutnya lagi, tidak diperkenankan bagi istri untuk memasukkan orang ke dalam rumahnya yang tidak diridhai oleh suaminya. Ini adab dari adab membangun rumah. Dan ini hak mutlak dimiliki oleh seorang suami. Hak mutlak yang dimiliki oleh seorang suami terhadap istri. Jangan mentang-mentang nyonya di rumah, suami telah membangunkan rumahnya yang luas, kemudian dia seenaknya mendatangkan keluarganya, pamannya lah, sepupunya lah, dan semacamnya. Kenapa Islam melarang memasukkan keluarga tanpa pengetahuan dan keridhaan suami? Karena akan berpengaruh pada kebahagiaan rumah tangga itu sendiri. Berpengaruh kepada kebahagiaan rumah tangga itu sendiri. Nah, memasukkan seseorang di rumah kita untuk tinggal itu harus seizin suami. Siapapun bentuknya. Memang alhamdulillah kadang-kadang kasus seorang istri ketika melihat suaminya sudah mapan dan sudah bisa membangun rumah dan semacamnya, dia melihat ada kesempatan untuk perbaikan keluarganya, maka dia panggil abang iparnya atau semacamnya. Kemudian apa yang terjadi? Kiranya neraca keuangan keluarga berubah setelah datang orang yang asing di dalam rumahnya tersebut, atau kiranya perhatian istrinya pecah setelah datang orang asing dari keluarga istri tersebut, atau semacamnya. Dan parah lagi jika seandainya yang ia masukkan itu adalah yang bukan mahramnya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa alhamu al-maut, bahwa kakak ipar, adik ipar itu adalah kematian. Dan ini harus dimengerti oleh para istri, terutama orang-orang atau istri-istri yang mendapatkan suaminya dari kalangan awam, yang tidak mengerti hukum Islam. Kadang-kadang pun yang tidak awam pun, yang sudah lama mengaji pun masih begitu tabiatnya. Subhanallah al-azim. Memasukkan laki-laki yang bukan mahram ke rumah kita sama memasukkan harimau ke dalam kandang kambing dan semacamnya. Yang dimangsa dan yang dimakan itu adalah wanita. Kecuali mungkin kambing zaman sekarang yang mau memangsa harimau pula, tidak tahu, Allah alam. Atau sama-sama mau dimangsa, anda tahu juga saya, wallahu alam. Akan tapi alhamu al-maut, kakak ipar, adik ipar itu adalah kematian. Jika seandainya lengah memang seorang suami memasukkan
adiknya yang memang pengangguran, tidak bekerja keluar dan semacam, tinggal di rumah tersebut. Apa yang dilakukan oleh seorang pengangguran di saat semua kekuatannya hanya pada tidur, hanya pada makan dan semacamnya? Kemana dia pergi? Syahwat, ke nafsu. Apa yang terjadi? Nah, inilah banyaknya terjadi perzinahan dan perselingkuhan di dalam rumah akibat kelalaian seperti ini. Seorang laki-laki muda tidak mempunyai istri, kemudian menunggu kapan dia nanti bekerja dan semacamnya, tinggal di rumah. Subhanallah. Dikatakan, saya sering dikatakan kepada seorang syarifah, orang yang mulia Arab, dan Arab tahu bagaimana mereka menjaga kehormatannya. Wanita Arab tahu bagaimana menjaga kehormatan. Ketika ditanyakan, ketika dia diseret oleh orang-orang kabilahnya, kenapa engkau melakukan perzinahan dengan budak hitam engkau? Maka dia jawab, qurbul wisad wa bu'dul ihad. Dia bilang begitu, sungguhnya hal ini terjadi karena dekatnya bantal kami, dan jauhnya mereka. Dia tidak merasakan hal seperti itu. Subhanallah. Disebutkan oleh Jahiz rahimahullah ta'ala, seringnya beradaptasi, seringnya beradu antara laki-laki dan perempuan di dalam sebuah tempat. Tiba-tiba timbul syaitan dan semacamnya, kemudian timbul panggilan-panggilan seperti itu lepas dari perzinahan dan perselingkuhan adalah orang yang iffahnya, menjaga kehormatannya sekali bermaryam, ilmunya setinggi ilmu Aisyah radhiyallahu anha, kedermawanannya seperti Zainab, baru bisa lepas. Akan tapi orang seperti yang biasa, maka sangat berbahaya. Jadi jangan coba-coba menggandengkan rumah kita dengan laki-laki yang bukan mahram di dalam rumah. Akan rusak rumah tangga. Akan terjadi sesuatu yang kita tidak akan bayangkan di saat atau di suatu malam sang suami menjatuhkan talak kepada istrinya dan dia tidak peduli dan akan menangis anak-anak, dan sebagaimana akan gelap rumah tangga tersebut. Berhati-hatilah itu. Berhati-hatilah. Jadi jangan sembarangan, dan juga tidak boleh masukkan sembarangan yang dari mahramnya maupun yang bukan mahram, apalagi yang bukan mahram. Dan juga termasuk harus seizin suami memasukkan ke dalam rumah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, merusak dari tetangga-tetangganya yang tidak jelas kedudukannya, dari wanita-wanita yang memang ingin merusak rumah tangga, ngomong ke sana, ngomong kemari, ghibah ke sana, ghibah. Itu harus stop. Sang suami harus strength dalam permasalahan ini. Si fulanah jangan boleh ke rumah saya. Kenapa mas kok si fulanah tidak boleh ke rumah saya? Iya, bagaimana tidak? Tipe tabiatnya menyusahkan masyarakat. Kalaulah seandainya seorang suaminya saleh, seorang istri harus mengerti tentang posisi wanita seperti itu. Itu di dalam Islam disebut mukhabbibah. Mukhabbibah. Salah seorang ulama pada zaman tabi'in, dan dia adalah qadhi, dan beliau mempunyai kedudukan yang besar di sisi Muawiyah radhiyallahu anhu. Dia memiliki istri yang masya Allah mengabdi, tidak mengeluhkan, qanaah dengan hidup yang sederhana dan semacamnya. Setiap suaminya berangkat, dia siapkan perbekalan dan semacamnya. Ketika pulang dia sambut dan semacamnya. Begitu kehidupan orang-orang istri salihah. Sampai satu hari ketika diketoknya pintu oleh alim ini di rumah, dilihatnya tidak ada yang menyambutnya seperti biasa. Kiranya di sudut rumah sang istri menangis terseduh-seduh. Apa kata sang alim tersebut? Ma balukim ya mra'ah. Apa gerangan engkau wahai wanita, wahai fulana? Apa katanya sambil menyeka air matanya? Engkau wahai suamiku mempunyai kedudukan di mata Muawiyah. Kalaulah seandainya engkau meminta pembantu budak kepada Muawiyah untuk membantu rumah tangga saya ini, apakah engkau tidak melihat bagaimana susahnya saya?
Taulah si alim ini bahwa ada wanita kedua atau ketiga yang merusak rumah tangganya. Yang selamanya istrinya subhanallah patuh, tunduk, tidak pernah mengerengkang. Bahasa apa itu? Sekarang Masya Allah ngeyelnya setengah mati. Apa kata? Dan dia kebetulan memiliki doa yang mustajab. Memiliki doa yang mustajab, ya Allah, siapa wanita yang merusak istriku, maka butakanlah matanya. Tiba-tiba di salah satu rumah di kabilah tersebut, di kampung tersebut, ada seorang wanita mengatakan, kenapa hari kalian gelap? Kenapa lampu kalian dimatikan? Kiranya dia sadar, kiranya dia terkena doa dari sang alim tersebut. Nah, perlakuan yang dilakukan oleh wanita tersebut mendorong-dorong istri sang alim ini supaya meminta lebih. Itu namanya takbib. Dalam Islam haram. Istri yang sudah soleh, sudah itu dibuat menjadi toleh. Istri yang selama ini patuh kepada Al-Quran dan hadis, sekarang dibuat supaya tidak patuh, buat kerengkang dengan suami dan semacamnya. Ini dosanya besar. Lebih baik kita tinggal di rumah, ngurus keluarga sendiri dan semacamnya. Lebih baik kita tinggal di rumah, mengurus anak dan suami dan semacamnya, dari pergi ke sana kemari. Nah, berhati-hatilah istri untuk memasukkan orang-orang yang dapat merusak kebahagiaan rumah tangga kita. Diceritakan bahwa Shuraih Al-Qadi bercerita dengan temannya bernama Mughirah. Kedua-duanya qadhi. Apa kata Mughirah? Kalau tidak salah namanya Mughirah. Wahai Mughirah, bagaimana kisah hidupmu dengan istrimu, istri dia? Apa katanya? Demi Allah, saya telah hidup bersamanya 20 tahun. Saya tidak pernah bertengkar sedikit pun. Sebaik-baik wanita adalah istriku, kata Shuraih Al-Qadi. Bagaimana cerita pula 20 tahun tidak pernah bertengkar? Maka dia ceritakan tentang awal kali pernikahannya dengan wanita tersebut. Kemudian malam itu dia salat 2 rakaat diikuti oleh istrinya. Setelah salam kemudian istrinya mengatakan kepada Shuraih, wahai tuan qadi, wahai suamiku, sesungguhnya aku adalah orang asing bagimu dan engkau bagiku adalah orang asing. Saya tidak tahu apa yang engkau inginkan dan apa yang engkau benci. Maka sebutkan kepada saya siapa yang engkau benci dan siapa yang engkau inginkan. Maka disebutkan oleh Shuraih bahwa saya suka ini dan saya benci ini, saya suka ini, saya benci ini. Saya suka kelompok kabilah tersebut, suku Sianu, dan saya benci suku Sianu. Mulailah kami hidup setahun penuh tidak pernah bertengkar. Sampai di penghujung tahun saya melihat seorang wanita yang masuk ke rumah saya memerintahkan ini dan itu. Kiranya saya tanya, kira adalah mertua saya. Coba lihat mertua yang tidak mau mengusik kebahagiaan rumah tangga anak. Hanya datang sekali-sekali. Coba lihat sebagian mertua terlampau memaksa anaknya. Shuraih Al-Qadi orang mertuanya sekali setahun. Tak tahu pula, lupa pula dia wajah mertuanya. Apa katanya? Subhanallah, siapa anti? Siapa engkau? Apa katanya? Ana khatanuka, sesungguhnya aku adalah mertuamu. Apa katanya? Wahai Shuraih, wahai Shuraih. Sudah 9 bulan dia datang ibunya tadi, wahai Shuraih, sesungguhnya bagaimana perlakuan istrimu kepadamu? Maka dijawab oleh Shuraih, maka sebaik-baik istri. Sebaik-baik istri. Apa kata mertuanya tersebut? Wahai Shuraih, sesungguhnya wanita itu paling buruk ketika dia hendak melahirkan. Baik sifatnya maupun tabiatnya. Seburuk-buruk wanita ketika dia hendak melahirkan. Dan ketahuilah jika seandainya ada perlakuan yang engkau tidak suka, maka aku titipkan rotan untukmu untuk memukulnya. Subhanallah. Aku titipkan rotan untukmu untuk memukulnya kalau seandainya tidak.
Kiranya apa permasalahannya adalah wanita tersebut yang tidak bertengkar dengan Syuraih adalah wanita yang datang dari keluarga yang Masya Allah memang rotan untuk rotan, akan tapi tidak ada rotan untuk pecutan. Rotan hanya untuk titipan sang ibu untuk mengingatkan bahwa anaknya selalu berbuat baik dan berakhlak mulia sebagaimana di rumahnya, begitu juga di rumah suaminya. Makanya dalam hadis disebutkan alikhus saut. Dalam hadis disebutkan letakkan rotan di dalam rumah kalian. Untuk siapa itu? Untuk wanita-wanita yang kerengkang. Tapi kalau seandainya dia enggak kerengkang, kenapa pula dikasih rotan? Salah. Ali bin Abi Thalib paling kuat marah kepada Fatimah, memukulnya pakai siwak. Pakai siwak, ibu-ibu tahu siwak? Hanya sebesar pensil itu aja dipukul begitu. Itu bagi wanita-wanita sekaliber Fatimah. Akan tapi memang kalau udah keterlaluan, maka pukul aja pakai rotan, tidak masalah. Ibu-ibu udah pernah dipukul pakai rotan? Alhamdulillah. Berarti ibu-ibu hampir sama dengan Surah Al-Qadhi. Nasihat yang berikutnya adalah telaten di dalam mengurus keluarga. Saya katakan telaten ini maknanya adalah dia lembut tapi keras. Dia longgar. Seorang suami dia harus memiliki kelembutan tapi dia keras. Dia longgar tapi dia ketat. Bagaimana pula itu? Lembut tapi keras. Maksud saya adalah terutama ketika anak-anak sudah mulai besar. Ketika kita berbicara tentang masalah anak, maka ini adalah kasus problem yang berikutnya setelah problem memperbaiki suami atau istri. Orang tua memang tidak bisa berbuat semaunya, sekehendaknya, tidak bisa. Saya melihat banyak orang tua yang ingin mencetak anaknya seperti apa yang ia inginkan dan semacamnya. Kiranya anaknya yang keluar tersebut tidak seperti itu yang dia inginkan. Tidak jadi. Bagaimana anak tersebut seharusnya jadi kue bika, kemudian mau dibuat seperti kue bawang? Kan tidak bisa masuknya. Jadi orang tua di dalam masalah ini harus mengerti tentang tabiat anak. Anda hanya mengarahkan kepada yang baik. Ketahui potensi anak, ketahui potensi yang dimiliki oleh anak, kemudian arahkan dia kepada yang baik. Misalnya begini, dalam masalah cita-citanya, siapa pula yang tidak mau mendapatkan anak yang Masya Allah? Ada sebagian ikhwan yang mau kalau semua anaknya jadi ustaz, alim, syekh, buya besar. Siapa pula yang tidak mau? Akan tapi untuk proses menjadi buya besar tersebut kan butuh pengorbanan yang sangat banyak. Nah, permasalahan yang terjadi adalah apa? Yang ingin jadi buya itu adalah orang tuanya setelah orang tuanya sendiri tidak bisa jadi buya. Coba. Dia sendiri tidak bisa jadi buya, dah tidak apa-apalah. Ustadz, yang penting anak saya nanti jadi buya. Jadi yang ingin jadi buya itu adalah siapa? Dia, karena dia gagal jadi buya. Seharusnya kalau seandainya dia saja gagal jadi buya, bagaimana lagi dengan anaknya? Tentu menjadi permasalahan dan kasus yang berlarut-larut. Saya melihat ada beberapa keluarga yang dipaksakan semuanya harus menjadi ustadz, akhirnya semuanya tidak jadi ustadz. Kan kasus itu. Jadi terus bagaimana sikap kita sebagai seorang tua? Kita harus memahami sedini mungkin tentang potensi yang dimiliki oleh anak. Kalau seandainya memang kadang-kadang keturunan yang juga kita tidak bisa pisahkan. Wong ayahnya hari-hari megang tang, kunci 10, kunci 11, terus semenjak kecil pun sudah semuanya dibongkar-bongkar, berarti anaknya ini cita-citanya ini menjadi apa? Tukang bengkel nanti di depan di Jalan Jenderal misalnya. Tinggal diarahkan, kan tidak masalah jadi tukang bengkel tapi salaf. Tapi Masya Allah Muslim, arahkan.
Oh misalnya kurang, tukang bengkel ndaklah Ustaz pulang teman. Kalau ndak mau tukang bengkel sepeda, juga tukang bengkel pesawat. Kurang cita-cita pesawatnya. Udah, kalau seandainya tidak bisa kurang memang cita-cita tukang bengkel pesawat, tukang bengkel NASA, pesawat ulang-alik Rusia atau Amerika dan semacamnya. Tapi yang jelas kita ketahui potensi anak tersebut. Akan tapi jika seandainya kita lihat anak itu Masya Allah cerdas, ini kita arahkan. Jadi saya tidak setuju jika seandainya di dalam pikiran kita semua anak itu harus jadi ustadz semua, enggak juga. Salah juga pemikiran seperti itu. Saya rasa kewajiban kita sebagai orang tua mendidiknya menjadi anak yang baik, mengerti tentang yang halal dan haram yang ada dalam kehidupannya, itu sudah cukup baginya. Dan itu pun bukanlah mudah pula. Bukan mudah pula. Itu di dalam masalah cita-cita. Di dalam masalah pergaulan, ini juga menjadi permasalahan. Ini tetap teori, tinggal teori. Akan tapi yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla adalah benar-benar anaknya mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Sebab masalahnya kalau seandainya saya bercerita seperti ini, kenyataannya banyak juga ustaz-ustaz yang juga anaknya tidak terkontrol dan semacamnya, itu tidak bisa disalahkan satu pihak. Sebagaimana kita baca banyak-banyak kejadian Nabi Nuh, anaknya sendiri tidak selesai. Akan tapi apakah karena kesalahan Nabi Nuh atau semacamnya? Tentu tidak. Akan tapi kita sebagai orang tua di dalam masalah pengawasan dan pergaulan anak itu memang harus pintar. Zamannya memang sudah berubah, tidak sama dengan zaman dahulu lagi. Terus bagaimana sekarang ini? Ini yang harus kita cepat kembangkan cara berpikir kita untuk bisa mendidik anak kepada yang lebih baik. Saya melihat juga memekang anak dengan paksa dan semacamnya. Kemudian benar-benar begitulah. Itu juga tidak solusi yang baik. Karena itu saya rasakan sendiri. Dan banyak kawan-kawan merasakan ketika kita dikekang di sebuah pondok pesantren, tahunya kita hanya ilmu dan semacamnya, kemudian terkekang nafsu dan terkekang pula sifat, misalnya sifat kekanak-kanakan kita. Ketika ada kesempatan untuk bisa lari dari itu, kita akan buas, lebih ganas pula daripada anak-anak yang berada di luar. Dan ini yang harus diwaspadai. Saya melihat anak-anak yang pondok pesantren keluar dari pondok pesantren jauh lebih ganas daripada anak-anak yang di luar sama sekali. Ganas sekali, beringas. Kalau dibandingkan dengan harimau sejajar lah. Orang saya tahu kawan-kawan yang mondok sama saya itu ada yang ketangkap mengedarkan uang palsu, ketangkap jadi bandar narkoba dan semacam. Anak pondok. Jadi memang ada juga yang madat-madatin terus jalan, madatin jalan yaitu sebentar-sebentar ke kedai sana, sebentar lagi pindah sini, padat jalan sendiri. Tidak payah PU untuk menandakan jalan. Ini kenapa? Karena awalnya dikekang dan dia tidak mengerti tentang hakikat hidup, akhirnya lepas. Beberapa waktu yang lalu ada ikhwan, dia memiliki anak asuh, keponakannya. Dilihatnya anak itu waktu SD, Masya Allah, pagi baca Quran. Waktu SMP, Masya Allah, menjadi anak yang baik banget, anak perempuan bulan ini. Kemarin dia udah kelas 2 SMA, baru dia mengeluh, baru dia datang. Ustadz, kiranya anak gadis yang kami bilang itu anak gadis manis itu, sekarang Masya Allah liarnya Ustadz, kata. Liarnya Ustadz, kata. Kiranya kami kecolongan. Kecolongan kenapa? Karena dia tahu bahwa dia tinggal dengan tante dan omnya. Ikhwan kita adalah tante dan omnya. Itu kecolongan. Kenapa? Kiranya dia berbuat baik ini bukan kehendaknya, akan tapi untuk menyenangkan om dan tantenya saja. Ketika dia kelas 3 beringas, pacaran ini, subhanallah. Apa yang harus kami lakukan, Ustaz? Nah, ini kan kecolongan. Kenapa? Karena anak-anak tersebut beragamanya bukan dari dirinya, akan tapi dari paksaan yang ada pada kita, dan ini sangat berbahaya. Apalagi zaman sekarang. Jadi mendidik anak yang baik adalah bagaimana menumbuhkan motivasi dari dalam dirinya sendiri, keinginan untuk berbuat baik. Jangan coba-coba memaksakan
untuk berbuat, dia berpaksa berbaik. Itu hanya sebentar. Suatu saat dia akan melawan. Saya bukan mengatakan juga anti dengan pemaksaan seperti ini. Kadang-kadang anak membutuhkan pemaksaan. Akan tapi alangkah lebih baik lagi sebuah pendidikan yang muncul dari sebuah motivasi dari anak itu sendiri. Ketika kita tanya, kenapa Anda mau mondok di sini? Ibu yang nyuruh. Itu kasus nanti itu. Tapi kalau seandainya dia sendiri yang termotivasi untuk mondok, tidak masalah. Nah, yang penting bagi kita adalah mempelajari bagaimana menumbuhkan motivasi seperti ini. Nah, ini yang saya sebut dari kita longgar tapi kita ketat, dan juga kita lembut tapi kita tegas. Dan ini masuk juga dalam masalah ini keluarga ya, masalah keluarga umum. Ini maksud nanti ada juga pembicaraan tentang masalah istri tanpa anak dan semacamnya. Masalah juga apa yang dihadapi, kita jelas kita tidak hidup pada zaman Rasulullah SAW. Kita tidak hidup juga pada zaman tabi'in. Anak-anak sekarang tentu tidak sama dengan anak-anak zaman Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Sudah beda, zaman kita aja juga berbeda. Nah, jadi kita harus benar-benar mencoba mencocokkannya dengan kehidupan yang ada di sini. Itu pun harus diarahkan sesuai dengan syariat Islam. Misalnya main game. Jelas zaman Rasulullah dulu kan nggak ada main game-game tuh. Akan tapi permasalahannya zaman sekarang siapa pula anak yang nggak tahu tentang game. Mulai game di komputer maupun game yang berbahaya seperti di internet, maupun game yang dahulunya sangat langka 20 tahun yang lampau tentang keyboard itu, apa namanya, gamebot itu yang dibeli 10.000 20.000 itu semuanya adalah permainan anak-anak yang rata-rata dari anak ustadz sampai anak orang jahat pun memilikinya. Akan tapi kita harus arahkan. Jadi kita tidak bisa stop, tidak dilarang. Dilarang nggak bisa karena dia zamannya, dia mengetahui peralatan-peralatan modern zaman sekarang. Jangan seperti kasus sebagian ikhwan yang memang wallah alam saya nggak tahu itu positif atau tidak. Akan tapi ketika dia main-main pistolan, yang main pistol itu dia tembaknya bukan seperti tuh tembak begitu, tapi ketika ditanya kenapa kok seperti itu, iya saya melihat ibu menyiram air bunga seperti pistol itu. Jadi kenapa dia bilang gitu loh? Kenapa? Karena ibunya menyiram air bunga seperti memegang pistol. Maka dia tirukan suara air yang keluar, tidak dia tirukan suara pistol yang keluar. Coba lihat. Itu kan memberikan pemahaman anak itu kolot. Kolot dalam artian tidak sesuai dengan zamannya. Masa seharusnya kawan-kawannya tor kan gitu kan? Dia enggak kan lucu ya. Aduh, memang kasus. Jadi harus diseimbangkan. Tentu dengan jadwal yang ketat, dengan jadwal yang memang kita kadang-kadang kita juga tidak berdaya dengan apa perlakuan. Itu kalau seandainya kecil. Kalau seandainya dewasa, ini jelas pembicaraan dalam masalah-masalah seperti ini sangat panjang. Allah Ta'ala. Akan tapi teladan di dalam membangun rumah tangga ini penting juga. Teladan tentang istri juga, keluarga dan semacamnya. Terutama tentang masalah menjalankan agama. Ini kan kita tahu bahwa misalnya di rumah tersebut ada orang tua kita sendiri yang belum sholat. Kadang-kadang kita tidak teladan dalam masalah ini. Kadang-kadang kita gunakan keras yang sangat luar biasa. Atau kadang-kadang kita menggunakan cuek yang sangat luar biasa. Saya melihat solusi yang benar dalam permasalahan ini adalah ketelatenan seperti ini. Diam kita atau amar ma'ruf kita semuanya harus bermakna baginya. Pandangan mata kita, harapan kita dan semacamnya benar-benar bermakna untuk menyuruhnya kepada kebaikan. Nah, ini butuh siasat, butuh strategi. Bagaimana menjadikan rumah tangga yang ada komponen-komponen tersebut menjadi rumah tangga yang bahagia. Allah a'lam. Itu secara ringkas.